Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama admin di Suwarni Channel. Dan video ini adalah video lanjutan dari part sebelumnya. Bagi yang baru aja bergabung bisa digas playlist kami cuy. Linknya udah Mimin cantumin di kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka dengan konten-konten kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar nantinya Suwarni Channel dapat terus berkembang untuk menghibur kalian semua. Baik, cukup, kita langsung masuk intro ya. Setelah Yisou cukup mempermalukan Nobu pada video sebelumnya, terlihat scene di mana Honggu masih keheranan dengan siapa yang ada di hadapannya. Sekilas Honggu melihat dia adalah bos Dokyung, namun Honggu bertanya dalam hatinya, ada apa dengan penampilannya? Di sini Yisou menghampiri Honggu dan berkata, "Apa kau baik-baik saja? Kau mungkin tidak mengenaliku. Ayo biar aku bantu kau berdiri," sambil mengulurkan tangannya ya cuy. Di sela-sela percakapan mereka, tiba-tiba Nobu yang masih bisa bergerak menyerang kembali dari belakang cuy. Honggu berteriak, "Bos, di belakangmu!" Nobu berhasil menangkap badan Dokyung dan langsung membanting ke belakang cuy. Namun di sini karena space tidak cukup luas, bantingan Nobu masih tertahan oleh semacam locker ya cuy. Yisou memanfaatkan untuk menghentakkan agar bisa lolos dari kuncian Nobu cuy. Setelah terbebas, Yisou langsung melakukan tendangan dan boom, Nobu terkena telak pada bagian dagu cuy. Dan Honggu yang keheranan dengan kemampuan Yisou ini dengan berkata dalam hatinya, benar-benar kemampuan yang hebat, dia bahkan bukan tandingannya. Tendangan Yisou barusan tak membuat Nobu ini menyerah cuy. Gila emang orang Oyama ini cuy, benar-benar kalau Oyama dikenal sebagai monster. Dengan segenap kekuatan yang masih dimiliki, Nobu mencoba memukul Yisou dengan tinjunya. Dan boom, nggak kena ya cuy. Dan Yisou membalas dengan uppercut masuk mengenai bagian ulu hati Nobu. Terlihat Nobu sampai ngeluarin darah di sini. Nobu belum menyerah dan masih mencoba meninju Yisou sambil berteriak, "Hanya satu pukulan, aku hanya butuh satu pukulan." Dan akhirnya Nobu bisa tersenyum, tapi prank cuy. Yisou masih bisa menangkapnya dan berkata, "Jadi hanya segini." Sebelum akhirnya Yisou melakukan serangan tendangannya pun Nobu masih sempat-sempatnya berkata, "Dasar bangke." Nobu pun terjatuh dan Yisou yang menusukkan belatinya ke tangan Nobu dengan berkata, "Sogo tahu kalau aku bukanlah Dokyung saat melihat korek. Memang apa pentingnya korek tersebut?" Nobu menjawab perkataan Yisou, "Itu adalah simbol dari Oyama Gumi kami. Itu bukanlah barang yang harusnya kau miliki." Setelah menjawab pertanyaan Yisou, tiba-tiba sret, Yisou mengambil jari dari Nobu cuy. Kayaknya pembalasan kepada Sungmin ya cuy. Kalian menganggapnya sebagai permintaan maaf, berarti aku akan menerima ini dari kalian semua. Dan Honggu, sebaiknya kau ikuti aku jika kau ingin selamat. Honggu menjawab, "Baik bos." Di sini Yisou langsung menelpon sekretaris Taisan ya cuy dan berkata, "Apa kau tahu arti korek yang selalu dibawa Dokyung?" Sekretaris ini menjawab, "Aku tidak yakin. Apa kau ingin mengambilnya? Kebetulan aku sedang berada di rumah sakit." Di sini Hanizawa dan Kurojo yang lain terlihat membututi sekretaris Taisan ini ya cuy. Yisou menjawab, "Tidak, sepertinya korek itu berkaitan dengan Oyama Gumi. Sogo tahu identitasku saat aku mengeluarkan korek itu." Sekretaris menjawab, "Memang benar ada simbol Oyama di situ. Tapi aku tidak yakin bahwa korek itu memiliki arti yang lebih dalam." Saat sudah sampai di dalam ruangan di mana Dokyung asli dirawat, sekretaris Taisan kaget melihat apa yang terjadi di hadapannya. Bahkan handphonenya pun sampai terjatuh cuy. Yisou dalam teleponnya berteriak, "Ada apa nona sekretaris? Ada apa?" Terlihat Dokyung yang telah sadar dari komanya sedang duduk di tepi kasur cuy. Dokyung asli berkata, "Aku penasaran siapa yang berisik di depan kamarku. Ternyata kau ya nona Soah. Kenapa wajahmu begitu? Seperti berpisah setelah sekian lama." Masih terkejut, nona sekretaris ini berkata, "Memang kita sudah lama tak bertemu tuan." Sebelum itu scene Mimin pindah dulu, terlihat Hanizawa dan Kurojo lainnya yang sudah berada di dalam rumah sakit. Dan saat ingin menaiki lift terlihat sebuah tulisan peringatan bahwa di lantai 6 tidak bisa dikunjungi karena sedang ada pemasangan keramik. Hanizawa kemudian berkata dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Ada yang aneh."
dan berkata kepada bawahannya, "Kalian pergilah dulu melalui tangga. Aku akan memeriksa apa yang bisa aku lakukan." Di dalam ruangan, nona sekretaris ini menjelaskan kepada Do-kyung cuy apa yang terjadi di saat Do-kyung ini koma. Do-kyung kemudian berkata, "Jonggu bubar dan Sogo yang mengambil alih Taesan saat ini. Aku tidak bisa terus untuk berbaring di sini," sambil mencoba untuk bangkit dari kasur ya cuy. Nona sekretaris ini kemudian berkata, "Jangan berlebihan tuan, kau baru saja sadar, biar aku panggilkan dokter untuk mengecekmu." Di luar, Kroco Oyama sudah tiba di lantai 6 di mana terlihat Jin Wong yang berjaga. Ketika Kroco Oyama ini kemudian berkata, "Jadi benar ada yang kau sembunyikan di sini?" Jin Wong menjawab, "Cukup. Kau tidak bisa melewati batas kawasan ini." Sambil mendekati Jin Wong, Kroco ini dengan nada meremehkan berkata, "Apa maksudmu? Kau melarang kami, itu berarti kau melawan Oyama." Di sini Jin Wong tidak peduli dengan hal seperti itu dengan berkata, "Bahkan itu Oyama sekalipun, kau tetap tak bisa melangkah lebih jauh daripada ini." Bukannya berhenti, Kroco ini malah sok asik cuy sambil memegang pundak Jin Wong. "Santai saja, aku hanya ingin melihat-lihat sekitaran sini." Dan boom, Jin Wong langsung kasih paham dengan mencengkram muka bawahan Kroco ini dan langsung membantingnya cuy. Kedua Kroco lainnya mulai menyerang. "Dasar sialan, beraninya kau melakukan ini pada Oyama, kau akan menyesal nanti." Sambil mendekati Kroco yang tersisa, Jin Wong kemudian meninju tepat pada bagian perut. "Menyesal? Aku sudah cukup menyesal menjadi orang yang tidak berguna menjaga tuannya. Di sini tinggal satu Kroco Oyama yang tersisa dan dengan mudahnya Jin Wong membuat Kroco ini kesakitan hanya dengan rematan tangan cuy." Di lorong rumah sakit lain terlihat Hanizawa yang telah menghabisi anak buah dari Taesan yang berjaga. Dan di sini Hanizawa berhasil merebut kartu akses ruangan di mana Do-kyung ini dirawat. Di momen tersebut Hanizawa kaget dan berkata, "Ryugasaki, nona sekretaris ternyata tidak ada ya cuy, mungkin sedang memanggil dokter." Dan benar cuy, setelahnya terlihat sekretaris ini berlarian bersama sang dokter dan khawatir akan keselamatan Do-kyung. Saat telah tiba di depan pintu ruangan, sekretaris ini berkata, "Direktur." Namun di dalam ternyata sudah ada Jin Wong yang menjaganya. Momennya mungkin pas ya cuy, saat Hanizawa keluar baru Jin Wong datang dan kemudian disusul oleh nona sekretaris. Lanjut, Do-kyung menjelaskan kepada nona sekretaris ini bahwa barusan Hanizawa datang kemari. Nona sekretaris bertanya lagi, "Hanizawa katamu, tapi kau tidak apa-apa kan direktur?" Do-kyung menjelaskan bahwa dirinya terselamatkan oleh korek tersebut. Setelah itu Do-kyung berkata, "Cuy, Soah, apa handphoneku ada di kamu?" Soah menjawab, "Soal handphone sedang dibawa Yiso Tuan Bek." Tak bisa tinggal diam, Do-kyung kemudian meminjam telepon dari Soah untuk membereskan sesuatu. Scene pindah di mana terlihat sebuah tumpukan dokumen dan handphone yang berdering. Orang tersebut kemudian mengangkat telepon dengan berkata, "Ya halo," terdengar suara di seberang. "Sudah lama ya ayah." Orang tersebut kemudian mengenali suara itu. "Do-kyung, apa ini kau?" Ternyata adalah pemimpin tertinggi dari Oyama, yaitu Tetsuji yang ditelepon Do-kyung cuy. Tetsuji kemudian berkata lagi, "Syukurlah, berarti rumor yang ku dengar itu salah." Do-kyung menjawab, "Cuy, rumor itu benar ayah. Do-kyung telah mati." "Benarkah? Apa aku sedang bicara dengan hantu?" jawab kakek Tetsuji ini ya cuy. Do-kyung kemudian berkata lagi, "Benar ayah, Do-kyung telah mati. Yang ada adalah Oyama Ryugasaki. Aku akan melakukan keinginan ayah dan aku akan mengurus Oyama Gumi." Mendengar jawaban tersebut, kakek Tetsuji ini senang ya cuy dan berkata, "Oh, pilihan yang bagus. Apakah kau berubah pikiran sekarang? Bukankah kau membencinya dulu sehingga kau melarikan diri ke Korea? Apa kau masih kesal denganku dan pikiranmu sudah berubah ayah?" Jawab Do-kyung lagi cuy. Kakek Tetsuji ini kemudian berkata, "Tidak Do-kyung, tidak. Pilihanku tetap sama, yaitu memilihmu sebagai penerusku. Itu sebabnya aku memberimu korek tersebut. Tapi kau perlu tahu, saat ini semuanya berubah. Banyak anggota yang tidak setuju akan hal itu." Do-kyung menjawab cuy, "Sebenarnya aku tidak peduli tahta Oyama, namun Sogo mengusik keluargaku di sini dan itu sudah kelewatan. Aku akan menghabisinya." Kakek Tetsuji yang mendengar penjelasan Do-kyung pun mengerti akan hal tersebut. Terlihat nona Soah yang gemas dengan Do-kyung dengan berkata, "Yang benar saja tuan, kau ini baru saja bangun dan malah menabuh genderang perang dengan Sogo." Do-kyung hanya tersenyum. "Kenapa nona Soah? Kau tidak yakin aku bisa memenangkan perang ini?" Dalam perbincangan mereka, tiba-tiba terlihat Yiso yang datang dan berkata, "Soah, kau baik-baik saja?" Do-kyung asli melihatnya dan berkata, "Lihat siapa yang datang. Aku harus memanggilmu Do-kyung atau Yiso." Di sini suasana menjadi momen haru ya cuy. Dan benar terlihat Yiso yang meneteskan air matanya. Aduh,
Mimin sih tahu banget sih rasanya kalau ketemu sama orang yang kita sayangi banget gitu. Lanjut, Yisoo mendekati Dokyung dan berkata, "Hyung." Dokyung menjawab, "Benar, ini aku." Sekilas Yisoo mengingat kala ia dan Dokyung saat masih kecil cuy. Dalam gambaran tersebut, apa sekarang kau menangis? Yisoo kecil menjawab, "Aku hanya... Tahukah kau saat kau tidak sadarkan diri aku menjadi dirimu? Bagaimana rasanya menjadi diriku? Apakah enak?" Jawab cerminan Dokyung kecil ini cuy. Yisoo menjelaskan lagi, "Karena kita kembar, aku pikir aku sudah sangat memahamimu kak. Namun ternyata tidak." Mendengar hal tersebut, Dokyung mengepalkan tangannya untuk mengajak Yisoo tos. "Kau sudah berusaha, sekarang giliran kakakmu ini. Jadi berhentilah menangis." Dan kedua kakak beradik ini langsung tos ya cuy. Kemudian Dokyung yang mencairkan suasana dengan sedikit bercanda dan berkata, Taesan yang kubesarkan dengan baik sekarang diberikan kepada Yilhak dan bisa-bisanya menculik Chaeyohwa dari Tiangsong. Karena itu sekarang image Dokyung sebagai gangster kuat tidak punya lawan. Dokyung asli kemudian menggoda Yisoo lagi dengan berkata, "Jadi sekarang apa rencanamu, Baek Dokyung?" Yisoo menjawab, "Pertama kita harus mengambil alih Taesan. Kak, kau setuju kan denganku? Ayo kita habisi Sogo dan bawahannya." Scene Mimin pindah cuy, di mana terlihat Nobu yang sudah berada di rumah sakit. Terlihat juga ada Sogo dan Kaito yang sedang melihat keadaannya. Di sini Sogo berkata kepada Nobu, "Lihatlah dirimu Pak Tua, kau begitu kacau, sepertinya kau menerima banyak pukulan ya." Nobu menjawab, "Tidak, aku baik-baik saja. Jika hanya seperti ini, tidak akan membuatku tidak bergerak." Sambil memegang pundak Nobu, Sogo berkata, "Baguslah, tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa Oni dari Oyama sampai terbaring di kasur seperti ini? Memangnya seberapa kuat si gadungan itu?" Sambil menatap tajam Nobu ini cuy. Nobu kemudian menjelaskan seberapa kuat Yisoo ini cuy dengan berkata, "Aku tidak yakin, namun kekuatannya seperti bukan dari sosok manusia." Di sini terlihat Sogo yang tersenyum dan berkata, "Onizawa Nobuhiro, yang kusuka darimu adalah kegilaanmu dan kegigihanmu, tapi aku kecewa kali ini. Bagaimana bisa setelah dikalahkan si gadungan tersebut, kau malah membuat cerita dongeng seperti anak kecil?" Ya emang, namanya aja pendongeng handal cuy. Itu mah tagline-nya Swarni Channel ya cuy. Ya walau pembawaan Mimin biasa-biasa aja. Setelahnya terlihat Hanizawa yang datang cuy. Sogo berkata, "Apa kau menemukan sesuatu Hanizawa? Aku ada informasi, namun sebelum itu tolong terimalah ini. Bos mencarimu." Jawab Hanizawa sambil menyerahkan handphonenya cuy. "Halo, ya ini aku." Terdengar kakek Tetsuji berkata, "Sogo, apa yang kau lakukan di sana? Kau tahu Taesan adalah sesuatu yang diberikan pada Ryugasaki. Tapi apa yang kau lakukan?" Sogo menjawab, "Kau sudah mendengarnya. Tampaknya kau memiliki banyak telinga ya." "Aku mendengarnya langsung dari Ryugasaki." Jawab kakek Tetsuji ini cuy. "Dengar ayah, dia bukanlah Ryugasaki. Dia itu palsu. Bahkan ayah sampai ditipunya. Benar-benar hebat." "Tidak Sogo, tidak. Aku percaya bahwa dia adalah Ryugasaki. Dan dia bilang dia setuju akan menjadi penerusku. Dengar Sogo, dia akan membunuhmu. Jadi dengarkan ini baik-baik. Sebaiknya kau cepat kembali ke sini. Tinggalkan Taesan." Dan belum selesai ayah Sogo ini berbicara, Sogo menyerahkan handphonenya kepada Hanizawa dan berkata, "Baek Dokyung, apa benar dia masih hidup?" Hanizawa kemudian menjawab, "Cuy, benar dia Ryugasaki masih hidup." Sogo berkata lagi, "Bukankah kau seharusnya membunuh Baek Dokyung itu? Aku hanya menjalankan perintah dari Oyama Gumi, dan Dokyung akan menjadi Ryugasaki. Semua ini juga untuk kepentingan Oyama Gumi." Di sini Hanizawa memberikan informasi bahwa ada seseorang yang dapat memberitahu semuanya tentang organisasi di Seoul dengan memberikan sebuah dokumen ke Sogo ya cuy. Saat Sogo membuka dokumen tersebut terlihat wajah-wajah tak asing lagi, yaitu Taehyung, Ketua Jang, dan Tuan Wang. Di sisi lain Ketua Jang yang sedang hujan-hujanan membaca situasi saat ini dengan berkata, "Taesan menjadi milik Oyama dan mengambil jari dari Lee Sung-min. Ini di luar dugaanku. Tak bagus bertahan lebih lama di Seoul." Saat telah berada di dalam mobil, tiba-tiba seseorang membuka pintu depan yang ternyata adalah putri Ketua Jang dan berkata, "Laki-laki kau merokok, dan kenapa ayah tidak angkat telepon dariku? Kau di sini rupanya Hyunah, dan kenapa coba kau malah pindah ke belakang?" Hyunah menjawab, "Tidak di depan bau rokok."
Namun sebelum mereka pergi dan mengunci pintunya, tiba-tiba datang Shogo yang langsung memegang tangan Hyuna dan berkata, "Kau tidak perlu terkejut, aku adalah teman ayahmu. Bukan, kita akan menjadi teman akrab nantinya." Di sini melihat putrinya diintimidasi, Ketua Jang memperlihatkan wajah yang begitu marah ya cuy. Mungkin sampai sini dulu aja Mimin nemenin kalian, dan biar nggak ketinggalan update dari keseruan jalan ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa cuy, minum susu setiap hari. Bye.